tengah kita ada murid dari KCC dari Jakarta, Sis Novi Sinuraya dengan anaknya Angel, silakan berdiri. Wah, ini dia mereka yang luar biasa ya. Ya, silakan duduk. Welcome ya Sis Angel. Ya, saudara, hari ini apakah saudara masih lari nih? Apakah saudara masih pakai sepatu seperti yang saya bilang lalu? Jangan sampai awal-awal tahun saudara semangat, lalu baru 2 minggu udah gembos lagi. Jangan sampai gembos ya. Saudara harus pakai sepatu, lari semangat dengan hidup saudara. Jangan sampai ada yang loyo. Jangan sampai ya kok gak berubah-berubah, ya kok hidup begini. Ya, jangan sampai saudara menyesali. Tetapi apa yang harus saudara lakukan? Apa saudara? Apa? Ya, saudara harus ketawa karena saudara sudah dapat jawabannya ya. Saudara, kita sudah belajar hal ini ya. Kita sudah banyak belajar hal ini dan seharusnya saudara sudah tahu nih ya, sejak dari Natal ya saya sampaikan. Nah, seharusnya saudara sudah tahu bagaimana saudara melewati berbagai hal dan saudara harus bersukacita, harus tertawa, harus gembira. Firman Tuhan menyatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan ya. Jadi bersukanya itu bukan di luar Tuhan, di dalam Tuhan. Waktu saudara melewati berbagai masalah, bukan nangis lagi tapi sukacita, karena Tuhan sudah menyediakan jawabannya. Karena kita sebagai anak raja, segala raja, saudara, semua sudah disiapkan buat kita. Ya, semua yang baik telah disiapkan bagi anak-anaknya. Hanya kita ini terima dulu, ucapan syukur dulu, ngucap syukur, terima kasih Tuhan, sebab jawabannya on the way. Nah, pagi hari ini saudara, ada firman yang luar biasa yang akan meneguhkan apa yang saya katakan hari-hari kemarin, yaitu bagaimana seseorang bisa bersukacita walaupun dia belum dapat jawabannya ya. Sebentar kita akan baca dari 1 Samuel, tetapi saya ingin memberikan dulu introduction, pembukaan ya, mengenai seseorang yang luar biasa ini. Dia bernama Hana. Ya, siapa namanya? Hana ya. 1 Samuel 1 ya, nanti dibukakan. Nah, saya akan berikan prakatanya, yaitu Hana ini dia menikah dengan seseorang yang bernama Elkana ya. Karena Hana ini ternyata waktu dinikahi, loh kok gak punya anak. 1 tahun ditunggu gak punya anak, 2 tahun gak punya anak, 3 tahun gak punya anak. Wah, kayaknya gembos ini ya, kayaknya mandul ini. Maka suaminya cari perempuan lagi. Nggak tahu, mungkin dari keturunan dari ayahnya ya, dari ayah si laki ini. Karena terbukti Elkana ini mencintai Hana, sangat mencintai Hana. Lalu mungkin dia disuruh, didorong-dorong, ayo kita harus punya keturunan. Jadi nggak bisa kamu punya istri mandul cuman berharap kepada satu itu, kamu harus punya istri lagi supaya kamu punya anak. Akhirnya dia ambil istri lagi, namanya Penina ya. Siapa namanya? Oke, ingat ya, Penina. Itu toko kain, namanya toko apa?
Ya, semua orang Solo tahu ya toko Penny ya, ya. Nah, ini Penina nggak dicintai, tapi brojol terus anaknya. Tuh, laki, wah dia sudah punya, langsung dia mandang rendah istri pertamanya Elkana. Sudah keluar, mungkin baru disape, belum disape, baru menyusui, tiba-tiba melentung lagi. Wah, punya anak lagi, mulai dia ngelirik ini ya, istri pertamanya, saingannya. Lalu dia punya anak lagi loh. Nah, ini nanti ada buktinya, dikatakan dia punya anak. Kalau dalam bahasa Indonesia kurang jelas, tapi dalam bahasa lainnya sangat jelas, di mana dia punya anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan. Nah, kalau dia madunya ini sudah punya anak laki-laki dan perempuan, kira-kira katakan 3 aja, berapa tahun? Ibu-ibu, bapak-bapak, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya. Kalau 3, kalau 5, kira-kira 7 tahun. 7 tahun plus Hana ditunggu nggak punya anak, kira-kira 10 tahun. Mungkin kira-kira 10 sampai 15 tahun ditunggu nggak punya anak. Ya. Nah, sekarang kita baca 1 Samuel 1 ayat 2 dan seterusnya ya. Saya baca 2, saudara 3, dan seterusnya nanti saya akan bongkar. Orang ini yaitu Elkana mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Nah, di bahasa lain anak-anak lelaki dan perempuan. Nanti ada lagi ya di bawah ini ayat 4 ya. Go ahead, next. Nah, jadi mereka ini tiap tahun pergi ke rumah Tuhan, ke Silo. Di sana waktu itu rumah Tuhannya dibangun itu Silo satu-satunya. Jadi mereka harus ke sana tiap tahun mempersembahkan lembu domba, kambing dan tepung yang terbaik dan juga burung tekukur ya. Nah, pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada, nah ini, semua anaknya yang laki-laki dan perempuan. Nah kan anaknya kan udah banyak kan, masing-masing sebagian. Nah ayat 5 ini bahasa Indonesianya salah ya, saya akan bacakan. Ini bukan meskipun, tetapi karena ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana 2 bagian. Ini aslinya begitu, bukan karena kalau 1 bagian biasa semua dapat 1. Tetapi di sini aslinya dikatakan, tetapi karena ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana 2 bagian. Ya, walaupun Tuhan telah menutup kandungannya. Nah ini aslinya begini. Oke, ayat 6. Nah ini dia, madunya itu. Jadi kalau ke rumah Tuhan itu mereka harusnya berdoa, mereka harusnya sukacita. Saudara datang ke sini nggak boleh loh muka nggak sukacita loh. Datang ke rumah Tuhan harusnya saudara sumlengeh. Ya. Nggak tahu ada kata sumlengeh nggak ya? Ya, lengket kan depannya su itu kan bagus, artinya api ya. Sutrisno ya, suprapto
Prapto yang bagus ya. Sudarno, waduh ya tak. Nah, jadi harusnya sumlengeh, tapi datang ke rumah Tuhan cemberut itu, aduh, kening di to rupane kaya ngono, ibadahnya mlebu gereja, waduh, kok kaya ngono ya rupane. Jadi saudara jangan bikin malu saya ya. Kalau mau datang ke sini saudara harus iya, ngomong sama jejere, kowe aja rupamu sing sumlengeh, sing ketok untune. Ya, nek sumlengeh ketok untune ya. Nah, kalau guyu-guyu dewe, terus saudara ditanyain jawabnya apa? Orang gila kalau itu di luaran ya, kalau dalam Tuhan apa? Saya lagi ada urusan, urusan penting surga, ya kan? Saudara punya masalah, saudara guyu dewe meteko gitu. Ya, orang gila ya, orang dunia akan bilang orang gila, tapi saudara ini apa tuh kayak urusan bisnis surga serius. Ya, jadi saudara harus sumlengeh ya. Bolehlah ini judul firman Tuhan pagi ini adalah sumlengeh. Biar saudara ingat semua ya, sumlengeh. Nah, ini dia datang ke rumah Tuhan nangis, gak mau makan, anyel karena madunya menyakiti. Mandul, 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 mandul. Dia bawa anak, si jene gendong, si jene di sini, si jene di belakang, si jene di sini, si jene di sini, si jene gendong bapak, si jene numpak keledai, banyak anaknya. Wah, banggalah dia. Dia jalan sama dangak-dangak, guyu-guyu, ngakak-ngakak. Sementara Hana menangis, gak mau makan. Ayo toh, mumpung ada di kota besar metropolitan, ayo makan. Mukanya sedih. Nah, lalu ayat tadi Mas hati Hana. Oke. Nah, kita lihat sekarang ayat 9. Pada suatu kali ini setelah beberapa kali ya. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, ini kira-kira Hana nggak mau makan. Kan dikatakan nggak mau makan. Dia dengan keluarganya datang ke rumah Tuhan, mereka makan, sudah sampai di kota makan, lalu berdirilah Hana, sedang Imam Eli, ini kira-kira pendetanya gitu ya, duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati sedih Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kayak siapa? Ya kayak saudara kalau saudara punya persoalan, nangis terseduh-seduh, guguk, memblek. Enak ya bahasa Jawa, ada guguk. Itu bukan guguk ya, guguk, memblek, nangis, lalu dia terseduh-seduh, kemudian mulailah ini satu yang dia lakukan. Rupanya dia bisa bernasar. Saudara rupanya bisa bernasar kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau jawab doaku maka aku akan begini-begini. Hati-hati. Kalau bernasar harus ditepati, dijalani ya. Nah, ini Hana dia akhirnya karena sudah nggak ada jalan keluar, ngene we Tuhan, mungkin aku harus melakukan sesuatu supaya Tuhan mengerti kesungguhanku. Nah,
mulailah dia bernasar, dia berjanji kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki. Ternyata kita bisa minta, saudara, anak laki atau perempuan? Ya, saudara bisa minta. Maka aku akan memberikan dia, anakku itu, kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepadanya. Nah, ini dia nggak ngomong sama suaminya, dia sendiri bernasar sama Tuhan. Ini pertama ya, ternyata kita itu bisa minta sama Tuhan. Ternyata saudara bisa bernasar. Bernasar itu untuk memperlihatkan kesungguhan saudara. Saudara serius nggak minta sama Tuhan selama ini? Apa yang ingin saudara berikan kepada Tuhan saat saudara datang kepada Tuhan nggak ada jawabannya lama sekali? Belasan tahun, bertahun-tahun, di atas 10 tahun nggak ada jawabannya. Mungkin saudara bisa melakukan nazar. Nasar saudara nggak harus seperti ini, nasarnya masing-masing karena kebutuhannya masing-masing. Nah, lalu itu sudah kita singkirkan satu hal. Lalu 12, ketika perempuan itu terus menerus, jadi doanya terus menerus, terus doa. Jadi dia sudah ngomong sendiri, suaranya nggak keluar ya. Nanti dia nggak mau suaminya dengar, karena kalau dengar nasar itu kan harus sepakat sama suaminya. Tapi ini suaminya ada di situ, madunya ada di situ, jadi dia nggak mau, dia sambil nangis dia ngomong. Lalu pendetanya ini ngeliatin cangkemnya kok Umi. Ya, itu kok siang hari kok mabuk ya. Jadi perempuan, kamu jangan mabuk, kamu habis minum cap apa? Ya, kalau di Manado ada cap tikus namanya. Oh, di sini mungkin cap orang tua, saya nggak tahu ya. Atau apa ini, kok kamu mabuk gini? Oh, lalu Hana menjawab, Tuhan, bukan gitu. Aku ini nggak mabuk, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang mabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas. Jadi ini mesti digarisbawahi, besarnya cemas. Seberapa besar cemas saudara selama ini? Seberapa saudara sakit hati? Nah, ini kan besarnya cemas dan sakit hati. Jadi dia cemas karena dia dari waktu ke waktu sampai bertahun-tahun lah, kone setiap bulan dinteni gen mandek mensnya, keluar lagi darah, ora sido nangis lagi memblek ya. Suaminya dekatin lagi, lalu bulan depan berharap berhenti mensnya, ternyata ngucur lagi. Wah, kalau di sini ibu-ibu yang lancar punya anak nggak pernah tahu rasanya nggak punya anak. Saya pernah diomongin dulu, adik saya bilang, saya nunggu loh, katanya, saya nunggu bulan, loh kok aku mens lagi, nangis dia. Lalu bulan depan, loh aku mens lagi ya. Baru 1,5 tahun dia punya anak. Jadi saya diceritain itu, iya ya, orang yang menantikan punya anak itu tiap bulan itu menanti kapan mensnya itu mandek supaya jadi anaknya. Nah ini bertahun-tahun, bayangkan, jadi hatinya cemas. Lalu dia bilang sakit hati karena disakiti oleh madunya, dinyek terus hari demi hari, hatinya tuh hancur.
hancur. Apalagi kalau datang ke rumah Tuhan, diliatin orang banyak, yang satu gerendel anak, satunya nggak bawa anak. Saya ingat dulu pernikahan Moses, adik terbungsu ya. Kan papi mami dipanggil dulu gitu, berdua gandengan. Ya ingat nggak? Saya ingat, Bu ingat ya. Ada yang datang, pasti banyak yang datang ya. Gandengan ya. Terus ya putra pertama Yudi Pranoto dengan istrinya bawa anaknya satu ya. Lalu Insinyur Paul Winarno bawa anak dua. Terus saya kan ganti, saya kan di depannya kan, di belakangnya kan. Terus Pak Dani di belakang saya, Dani gini, iki anakku gonen sih. Anakku bawaan satu, karena aku banyak anak kamu bawaan. Lucu Rano Bapak Edan saya. Tapi saya nggak malu, nggak kayak Hana ini. Saya bangga, saya nggak punya suami, nggak ada anak, saya bangga. Saya berdiri, saya jalan. Yang lucu nih loh, buriku ki ngomong kayak ngono gitu, jadi kekel sampai sekarang ya. Kalau ingat aku, kalau ingat waktu itu ya disodorin Jim kayaknya ya, karena si Angel masih baby kan waktu itu, jadi igonen siji ya, lucu banget sih. Lalu ya yang lucu lagi, Pak Dani memang dia sumber ya kelucuan. Waktu saya jalan sendiri itu, beberapa mereka menangis. Saya bilang, kenapa menangis? Saya bangga lihat kamu, katanya. Kamu nggak menikah untuk Yesus. Sampai mereka nangis gitu ya. Saya sendiri sangat bersyukur ya. Nah, setelah selesai tamu-tamu sudah pulang, pada salaman kan. Terus Pak Dani nyalamin saya, selamat ya juara bertahan. Loh, kok sing guyu, kayak guyune ngenyek apa senang jana. Guyune. Ayo suara guyu gitu. Makasih ya bro. Ya dia supporter saya ya, terima kasih. Aduh, nah ini balik lagi. Ya, dia cemas sangat. Dia bilang, karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pendeta itu ya, imamnya, pergilah dengan selamat. Dan Elohim Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Nah, ini luar biasa. Ayat 18 dan 19. Ini ayat yang luar biasa. Ini adalah kunci, ya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Nah, lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Ini kunci. Saudara kalau datang kepada Tuhan, ya di sini saudara minta didoakan oleh hamba Tuhan. Kalau sudah pulang, saudara harus makan. Gampang. Harus makan dan harus apa tadi? Sumlengnya. Ya, harus makan dan harus sumlengnya. Mukanya nggak boleh muram. Ojo bar didoake malah metu jambak-jambakan meneh bojone. Lalu bojone sing lanang kelambine disuwek. Sing lanang jambak rambutnya wedoke. Jo ngasih ya.
Ya, moga-moga di sini yang ketawa-ketawa bukan melakukan hal itu. Mulai piringnya meh dibuating golek piring sing wae general. Main nendang kucing we. Saudara nggak boleh. Pulang harus makan bersama, plenge-plengehan, oke? Ya ngomong saya bebojone oke yuk kita. Nah, ini penting karena kita akan masuk ke ayat selanjutnya. Ini sangat penting. Nah, yuk ayat selanjutnya. Keesokan harinya bangunlah mereka. Jadi ini masih di bait suci ya, di area bait suci. Mereka bangun dan mereka pergi pagi-pagi, lalu sujud di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Nah ini rahasia Bapak Ibu. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, apa? Tuhan ingat kepadanya. Saudara pikir Tuhan itu pelupa? Saudara pikir Tuhan itu nggak pernah ingat, baru ingat waktu mereka bersetubuh? Tuhan tahu setiap kali mereka bersetubuh. Bukan tiba-tiba Tuhan, oh iya, aku kelingan, iki kok tak tutup ya rahim. Enggak, saudara. Tuhan ingat itu berdasarkan apa yang Hana lakukan. Dia tidak muram lagi. Nah ya kan, sebelumnya. Jadi hari-hari tahun-tahun lalu dia kalau ke rumah Tuhan selalu muram, selalu nggak mau makan. Tapi ini hal yang baru yang dilakukan. Dia setelah mencurahkan isi hatinya, diberkati oleh hamba Tuhan, maka dia pulang. Ayo mas, maaf. Loh, kok tumben? Pengen maaf apa, dek? Ya. Lalu, loh, kok mukanya semblangnya? Sudah beda ini. Hati yang gembira adalah itu sudah tahu. Jadi ini hal yang sangat luar biasa saya temukan. Lah, ini persis dengan apa yang saya dengungkan di akhir dan awal tahun. Saudara, Tuhan sudah siap jawabannya. Hanya Tuhan menanti sikap hati saudara. Ya, Tuhan sudah siap. Tuhan selalu ingat. Tetapi dia akan ingat kalau saudara berubah sikap hati. Kalau sikap hatinya berubah, maka ininya juga berubah. Orang ini terus, ya. Nah, orang kan kalau senang kan muka kelihatan di muka dong. Saya lihat sebelah saudara, cucu ora. Ketok. Hatinya ketok. Kuwi sing ora gelem noleh pekewo. Karena memang sebelah saya biasanya begitu, tetapi hari ini harus sing ngakak. Iya, bagus ngakak. Pulang dari sini saudara nggak boleh muram. Jangan maem sing rupane kui muram-muram sebelumnya, ya. Jangan maem. Berkui, maka Tuhan akan menjawab doa kerinduan saudara. Nah, di sini saudara, ya, ternyata yang luar biasa lagi, ternyata saat ada sesuatu yang tidak mungkin, yang dunia katakan mandul puluhan tahun, itu kan tidak mungkin. Yang dikatakan mandul, ternyata kalau Tuhan yang nutup, Tuhan pun sanggup membuka.
Gak ada yang mustahil, gak ada yang sulit, gak ada yang terlalu sulit. Kalau saudara punya masalah yang kayaknya gak mungkin ini, jawabannya apa? Caranya apa? Jumlahnya gampang kok. Bakno gampang saudara. Saudara gak perlu obat dari Eropa, dari Tiongkok, dari Mongolia, dari Kamboja. Tinggal sumleng. Obat mandul apa? Obat mandul loh. Bate mong sumlenge. Ketika mereka Hana ini sudah dia lepas baju deritanya, baju muramnya, baju cemasnya dia tinggal. Saudara, maka dia pulang sudah tidak mengenakan lagi baju derita. Pulang sudah dia sil-sil, guyu-guyu, nyanyi-nyanyi dewe. Wah, nyenengke ya. Nah, Tuhan itu seneng kalau anak-anaknya itu. Nah, saya kan tanya waktu lalu, kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu seneng nek anaknya datang kepada bapak ibu memblek-memblek apa guyu-guyu? Nah, toh? Kalau anaknya berat-berat sama mencak-mencak, ngata-ngatain, nangis-nangis air mata. Tapi ketika anaknya, Pak, Dedetra Pak, juk sithik wae Pak. Ora mung sithik tak kei akeh lho, karena kamu menyenangkan hati saya dengan sumlenganmu. Jadi saudara, di sini kita melihat bahwa ketika nampaknya mustahil, nampaknya dikatakan mandul, tidak ada obatnya, ternyata Tuhan punya jawaban. Obatnya hati yang gembira adalah obat yang manjur, ya. Nah, rupanya yang luar biasa, ya saya pernah katakan dari Mazmur 37 ayat 3 sampai 5. Kita baca bersama-sama. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan memberikan kepadamu apa? Apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Jadi saudara harus melepaskan kesusahan saudara, melepaskan kecemasan saudara, melepaskan sakit hati saudara, ganti dengan kegembiraan atau kesumlengan, ya. Enggak tahu ya ada bahasa Indonesia kesumlengan, tetapi saya menciptakan bahasa baru, yaitu kesumlengan, karena tertawa bergembira adalah obatnya, ya, obatnya Tuhan yang manjur. Dan Tuhan sudah menjawab doa-doa kita, hanya Dia akan memberikannya ketika saudara sumlenge. Dan kita sudah memenangkan setiap pertandingan karena Tuhan yang berperang ganti kita. Kalau Tuhan berperang ganti kita, sudahlah, kita udah terima paket bersih. Kita terima jawaban dari Tuhan. Saudara nggak usah ngoyo nangis-nangis kayak Hana. Setiap tahun nangis-nangis. Saudara sudah berapa tahun saudara nangisin saudara punya persoalan? Saudara butuh jawaban sudah berapa puluh tahun?
nggak ada jawaban. Ini saatnya saudara sumleng. Amin. Pagi hari ini kita akan dikuatkan oleh pujian dari saudari Novida Sinuraya. Mari kita kasih tepuk tangan. Pagi hari ini lagu yang saya mau bawain hari ini adalah tentang membelah laut merah. Sabar sama Tuhan itu iman. Sabar sama diri sendiri itu pengharapan. Dan sabar sama orang lain itu adalah kasih. Semoga lagu yang mau saya bawakan ini bisa jadi berkat buat kita semua. Boleh tolong diulangi sekali lagi, mohon maaf. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. Apapun tantangan kalian, jangan takut, Tuhan selalu ada. Dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang menjadi pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat terjadi. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia.
dan bergembiralah karena Tuhan sumrengeh, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah Dia akan bertindak. Amin. Mari kita sama-sama berdiri. Bapa, Engkau yang melihat kelemahan kami, tetapi disitulah kuasa-Mu sempurna. Saat kami berserah, percaya dan sumlenge kepadamu, maka Engkau sanggup membelah laut. Engkau sanggup meneduhkan badai. Yang mustahil bagimu sangat-sangat mudah, karena kuasa-Mu dinyatakan kepada anak-anak yang mengasihi-Mu, yang sungguh-sungguh mengerti arti dari bersukacita dalam segala hal. Bapa, pagi hari ini Engkau melihat kami-kami yang menghadapi badai, menghadapi gelombang, menghadapi laut yang mengerikan di depan mereka. Bertahun-tahun mungkin mereka sudah berdoa dengan air mata. Bertahun-tahun mereka cari sana sini jawabannya. Puluhan tahun hati mereka sampai beku. Dan itu ternyata dari wajah yang mereka tunjukkan, dari sikap hidup mereka yang tidak ada sukacita. Tapi pagi hari ini dengan kesaksian Sis Novi dan dari firman kesaksian Ibu Hana yang mandul, yang tidak ada jalan keluar seperti laut Tebrau yang tidak mungkin bisa dibelah dijalani, namun ternyata mujizat sanggup terjadi.